Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, salam sejahtera, sehat selalu buat bosku semua, dan selamat santai ya. Jangan lupa untuk sambil ngopi biar kita lebih rileks bos ya. Dan jangan lupa untuk simak videonya sampai habis supaya tidak gagal bosku ya. Dan terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Semoga yang sudah like dan subscribe dilimpahkan rezekinya dan juga diberi keberkahan bos ya. Oke, kali ini kita akan membahas untuk mengenai minti atau doe entok ya. Kapankah doe atau minti itu sudah siap diturunkan dari kantong protein? Kemarin banyak yang bertanya mengenai hal itu bos ya. Jadi kalau versi saya ini selama beternak entok itu doe atau minti yang sudah siap kita turunkan dari kandang brooding atau sudah siap lepas dari lampu penghangat itu biasanya kalau saya di usia 3 minggu ya. Jadi 3 minggu ke atas itu biasanya sudah mulai saya turunkan dari kandang brooding, sudah bisa diturunkan ke tanah lah ya. Jadi intinya itu, maksudnya turun ke kandang brooding itu lepas dari lampu penghangat, lalu kita turunkan ke tanah di lahan yang lebih luas lagi ya, supaya apa, supaya pergerakannya lebih leluasa. Kalau ditaruh kandang box terus kan ya semakin sempit. Kalau kandang boxnya untuk brooding itu kan biasanya kan tidak terlalu luas ya. Untuk brooding itu kan biasanya tidak terlalu luas. Kalau minti kita semakin besar itu biasanya semakin sempit. Maka dari itu biasanya saya di atas usia 3 minggu sudah saya pindahkan ke bawah. Sudah saya pindahkan ke tanah supaya uh, tempatnya lebih luas, pergerakannya biar lebih banyak pergerakan lah intinya ya. Nah, jadi kalau saat kita turunkan uh, doe kita atau minti kita dari kandang brooding, kalau kita turunkan ke tanah itu yang pertama ya tadi kita perhatikan dulu tanahnya. Usahakan tanahnya tidak basah ya. Kalau saat musim hujan atau apa itu biasanya kan kandang kadang ada kandang yang itu loh bos, maksudnya kena hujan itu airnya merembas ke tanah, meresap ke tanah hingga membuat tanahnya basah. Nah, kalau tanahnya basah itu cukup berbahaya buat minti kita, buat minti kita yang baru kita turunkan dari kandang brooding, Pak. Karena apa? Karena nanti bisa uh, kedinginan ya, bisa kedinginan dan lebih gampang terserang penyakit. Itu dikarenakan tanah yang basah atau kandang yang terlalu lembab, bosku. Nah, maka dari itu kalau kita turunkan di tanah, usahakan kita kasih alas berambut seperti ini ya. Kita kasih alas berambut yang mungkin ketebalannya antara 10 cm hingga 20 cm juga tambah bagus ya. Intinya semakin tebal juga bisa semakin untuk mengurangi kelembapan pada alas kandang itu yang kita tempati minti yang baru kita turunkan dari kandang brooding tadi. Karena di usia segitu juga masih rentan, di usia 3 minggu ke atas itu juga masih rentan kedinginan sebenarnya ya. Tapi kalau kandang kita sudah tidak lembab, maksudnya tidak tanahnya tidak basah, intinya tidak terlalu lembab, itu tanpa pelampu penghangat pun sudah nggak apa-apa biasanya. 3 minggu ke atas tanpa lampu penghangat pun itu biasanya sudah kuat, sudah tidak terlalu kedinginan. Tapi kalau kalian masih khawatir di usia segini masih khawatir kedinginan, ya bisa juga dikasih lampu pijar, lampu penghangat itu ya. Jadi seperti itu bos. Nah, dan untuk yang bertanya lagi mengenai apakah di usia seperti seperti itu atau di usia 3 minggu ke atas sudah bisa dikasih ramuan. Nah, akan saya jawab ya. Jadi untuk di usia 3 minggu ke atas itu sebenarnya dikasih ramuan sudah bisa, sudah nggak apa-apa ya. Jadi sebelumnya kan sudah saya buatkan video untuk ramuan untuk pencegahan penyakit ya. Yang belum nonton bisa ditonton saja di video sebelumnya untuk masalah racikan ramuannya ya. Jadi di usia 3 minggu ke atas itu sudah bisa diterapkan ramuan itu untuk menjaga kesehatannya ya, untuk kekuatan imunnya supaya tidak gampang terserang penyakit atau terkena penyakit. Nah, dan untuk pakannya juga sebenarnya sudah sering saya ulas.
Untuk usia 3 minggu ke atas itu pakannya sudah bisa diberi pakan campuran ya. Namun tetap harus ada tambahan pur pabrikan atau pakan pur ya. Kalau saya biasanya kalau di usia 3 minggu ke atas itu saya berikan pakan pur dengan dedak halus atau bekatul halus dengan perbandingan 1:2 ya. Misalnya purnya 1 kilo, itu dedaknya itu 2 kilo ya. Itu perbandingannya intinya 1:2, itu pakan intinya atau pakan utamanya. Nah, jika mau menambahkan seperti nasi sisa atau hijau-hijauan itu juga bisa, cuma jangan sampai melebihi 50% dari pakan inti tadi, yaitu bekatul halus dan pur. Jadi jangan lebih dari 50%. Misalkan ada nasi sisa itu ya diperkirakan lah ya, diperkirakan perbandingannya hanya uh, maksimal 30% saja lah ya, maksimal 30% dari jumlah pakan inti. Dari jumlah pakan inti yaitu ya tadi pakan intinya pur sama bekatul ya. Misal purnya 1:2 ya, purnya 1, bekatulnya 2, itu misalnya jumlahnya 2 kilo, itu nanti kalau kita mau kasih tambahan pakan lain seperti nasi itu 30% saja dari jumlah pakan inti tadi. Nah, kalau mau kasih pakan hijauan seperti daun pepaya, daun mengkudu atau daun apa, itu 10-20% saja ya, jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena nanti kalau terlalu banyak protein untuk pertumbuhan inti kita itu kurang. Kalau kurang nanti bisa menghambat pertumbuhannya bosku ya. Jadi pertumbuhannya itu kurang cepat. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di usia di atas 3 minggu di atas 3 minggu itu pakan campurannya ya tadi intinya pur sama bekatul halus 1:2 itu. Kalau ngasih tambahan pakan tambahan jangan lebih dari tadi 30%, jangan lebih dari 30% ya. Jadi maksimal 30% saja untuk pakan tambahan. Nah, lalu kalau sudah di usia 1,5 bulan ke atas itu baru nanti perbandingannya diubah lagi, nggak apa-apa ya. Perbandingannya diubah lagi, agak ditekan lagi, maksudnya purnya dikurangi ya. Jadi intinya tadi kan kalau di atas 3 minggu 1:2. Nah, lalu kalau di usia 1,5 bulan ke atas itu purnya dibuat 1, bekatulnya 3, jadi 1:3 ya. Agak ditekan untuk pemberian purnya ya, agak dibanyakin bekatulnya. Nah, dengan cara seperti itu maka pertumbuhan mini kita itu akan cepat ya, pertumbuhannya akan lebih cepat. Untuk perawatan yang tertumbuh pun kalau kita kasih manajemen dengan pakan seperti itu pasti akan lebih cepat untuk pertumbuhannya. Jadi seperti itu bos ya. Oke bosku, jadi itu ya bos untuk perawatan minti setelah masa brooding atau waktu yang tepat untuk turun dari kandang brooding. Jadi yaitu usia 3 minggu sudah bisa turun dari kandang brooding, sudah bisa lepas lampu pijar atau lampu penghangat. Tapi yang penting tetap perhatikan keadaan kandang ya, jangan terlalu lembab kandangnya. Kalau bisa, kalau kita taruh kalau kita taruh di tanah harus kita berikan sekam padi seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu dulu ya bosku. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan videonya, semoga bisa berbagi kepada saudara yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.